Hai semuanya, saya Alia Islami. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Mas Anggi Ramadijaya dan Yoga Eko Saputro dari S1 Manajemen. Kali ini kami akan membahas dan mempresentasikan tentang fashion dari 16 subsektor perekonomian industri kreatif di Indonesia. Fashion merupakan sebuah kombinasi atau perpaduan dari gaya ataupun style yang didesain dengan baik. Dan fashion ini merupakan sebuah pilihan yang bisa diterima, digemari, dan digunakan oleh mayoritas kalangan masyarakat. Sehingga fashion ini membuat rasa nyaman dan membuat rasa kepercayaan diri pada setiap individu. Subsektor fashion. Jadi tren fashion ini selalu senantiasa berubah dengan cepat. Dalam perhitungan bulan yang selalu muncul model fashion baru. Karena ini tak lepas dari produktivitas para desainer fashion lokal yang selalu inovatif merancang baju-baju model baru. Dan juga munculnya generasi muda kreatif yang antusias dengan industri fashion ini. Dan masyarakat pun yang sebagai pasar juga semakin cerdas dan berselera tinggi dalam memilih fashion. Di sisi lain, subsektor fashion ini juga memiliki banyak tantangan. Jadi untuk fashion lokal ini masih banyak anak tirinya, dan pasar ini tuh memprioritaskan ruangnya untuk produk-produk impor sehingga fashion lokal kurang mendapatkan tempat gitu. Dan sedangkan tantangan lain yang tak kalah penting adalah sinergi industri hulu ke hilir, mulai dari pabrik tekstil atau garmen dan perancang busana dan sampai ke urusan pasar. Selanjutnya yaitu sejarah fashion. Jadi awal mula fashion ini dimulai tahun 1920. Karena pada tahun inilah munculnya dunia fashion, dan pada tahun ini juga merupakan awal kebangkitan kaum perempuan untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaannya. Dan di dekade sebelumnya, baju-baju ala Cinderella dengan rok yang super megar dan pinggang yang ekstra ketat itu menyiksa kaum perempuan, dan disitulah pada tahun 20-an baju tersebut sudah ditinggalkan. Dan pada tahun 1920-an ini merupakan abad baru ketika dunia fashion terlahir kembali, tetapi dengan pandangan yang sedikit berbeda karena munculnya inovasi dari desainer dunia seperti Coco Chanel yang menyuguhkan potongan warna serta gaya yang mementingkan karakter seorang perempuan. Dari sinilah dunia fashion mulai berkibar. Dan memasuki tahun 1930-an, perkembangan fashion sedikit agak lambat, hingga akhirnya memasuki Perang Dunia Kedua tahun 1940 sampai tahun 1946. Dari tadinya punya bersifat fungsional, sebuah pakaian tuh juga punya sisi estetik atau sisi cantik. Di dunia luar fashion pun punya pengaruh hebat, terutama dunia film di awal tahun 50-an hingga tahun 60-an. Selanjutnya yaitu fungsi fashion. Jadi fungsi fashion ini tidak bergantung pada kehidupan sehari-hari saja gitu. Karena lebih dari itu, karena fashion merupakan salah satu gaya hidup juga. Hal ini tuh tidak lepas dari posisi wanita yang zaman sekarang ini mempunyai peranan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat. Dulu aktivitas wanita hanya berkehidupan sehari-hari saja dan tidak banyak yang tahu apa itu fashion. Sedangkan wanita sekarang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan keluarga maupun sosial. Ada beberapa manfaat fashion. Yang pertama, memberikan rasa percaya diri. Yang kedua, memberikan daya tarik sendiri. Yang ketiga, membuat rasa bahagia. Ada berbagai macam fashion. Yang pertama, casual style. Ini juga sangat banyak sekali penggemarnya di Indonesia karena style ini tuh sangat mudah digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Lalu yang kedua ada sexy style. Jadi di negara kita ini juga banyak sekali penggemar style ini karena bahkan menjadi sebuah tren bagi kaum hawa yang mempunyai kelas atas sehingga terlihat seksi dan kaum adam pun itu tergoda. Lalu macam fashion selanjutnya yaitu romantis style. Jadi ini tidak selalu identik dengan warna pink karena sebab romantis style ini juga menunjukkan harapan yang romantis yang tidak selalu diwakilkan dengan warna pink.
macam-macam fashion, glamour style, flamboyant style, dan exotic style. Glamour style ini terkenal di Indonesia dan sangat identik dengan gaya fashion masyarakat Indonesia karena style ini dipakai untuk menunjukkan status derajat pada seseorang di Indonesia. Antara lain contohnya sendiri, antara masyarakat biasa dengan pejabat pemerintah, dilihat dari pemakaiannya berbeda dan derajat mereka berbeda, maka dari ini saling melihat status derajat. Flamboyant style bagi kalian sangat menyukai warna-warna cerah dan mungkin menyukai keunikan, sangat mempunyai keunikan sendiri. Ini sangat cocok untuk kita coba. Seperti flanel sekarang banyak yang motifnya unik dan warnanya cerah, sehingga banyak sekali yang kita gunakan atau banyak sekali yang menggunakan flanel ini. Yang ketiga, exotic style. Penggunaan baju ini terlihat unik dari segi desain baju dan coraknya, sehingga mempunyai kesan yang misterius saat orang melihat. Ini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fashion di Indonesia. Media massa, dunia entertainment. Dunia entertainment ini banyak acara seleb atau khususnya topik tentang selebriti di dunia maupun di Indonesia. Makanya ini perkembangannya lebih cepat karena banyak masyarakat yang melihat tentang itu, akhirnya mereka ingin meniru kayak berpakaiannya. Media internet, ya ini juga penting karena ini kegunaan kita sehari-hari. Media internet ini. Dunia musik, ya ini dunia musik. Dunia musik juga sangat berpengaruh karena apa? Style cara berpakaian seseorang anak musik jelas banyak diikuti oleh anak muda zaman sekarang. Dunia bisnis, ya dunia bisnis juga banyak juga yang meniru antara para pejabat maupun orang-orang penting. Hambatan fashion di Indonesia untuk go global. Kesadaran masyarakat akan produk lokal ini menurut Ali menuturkan kalau salah satu kesulitan terbesar adalah kesadaran masyarakat Indonesia untuk membeli produk lokal. Ia menilai kalau banyak konsumen Indonesia yang cenderung lebih menyukai produk asing. Desainer terlalu idealis, tentu tak masalah, namun terkadang hal ini membuat desainer menjadi sulit berkembang. Ketiga, peran pemerintah ini juga menjadi salah satu faktor penting yang berperan dalam membuat Indonesia sebagai pusat mode dunia 7 tahun mendatang. Kesimpulan yang bisa kita ambil, satu, fashion saat ini telah mengalami perubahan nilai yang awalnya dianalogikan pada aspek fungsional, yakni sebagai pelindung tubuh dari cuaca, kini lebih memiliki makna standar di mana busana dapat bermakna saat dikorelasikan dengan nilai-nilai sosial yang ada. Ya, fashion saat ini sangatlah banyak peminatnya dan banyak juga desainer-desainer yang hebat. Yang kedua, fashion terutama busana dalam kehidupan yang erat dengan image dan citra ini dipercaya untuk menjadi salah satu bentuk tanda komunikasi yang bisa menyampaikan makna-makna yang disampaikan. Ya, ini ide bisnis yang kita miliki, yaitu Resel. Resel ialah bahan baju yang sudah didaur ulang dari botol plastik. Bahan baju dari botol plastik ini memilih perbedaan tersendiri dibandingkan dengan bahan baju yang lainnya. Rata-rata bahan baju biasanya menggunakan sutra, katun, dan cotton combat, dan lain-lain. Tapi kali ini kita memiliki inovasi yang berbeda. Bahan yang kita gunakan ini akan digabung oleh bahan serat bambu. Keduanya nantinya akan digabung dan menghasilkan bahan baju yang mempunyai tekstur yang sangat lembut dan nyaman dipakai. Ini merupakan ide bisnis yang sangat bagus karena bahan bakunya berbeda dari yang lain. Pertumbuhan bisnis tekstil dan pakaian. Industri tekstil dan pakaian jadi merupakan
sektor manufaktur yang telah mencatatkan pertumbuhan paling tinggi pada triwulan 3 tahun 2019 sebesar 15,08%. Capaian tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,02% di periode yang sama. Berdasarkan peta Jalan Making Indonesia era industri ini, tekstil dan pakaian sebagai salah satu dari 5 sektor manufaktur yang sedang diprioritaskan perkembangannya, terutama dalam kesiapan memasuki era industri digital, kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Ya, selanjutnya adalah pertumbuhan bisnis tekstil dan pakaian. Eh, dengan ungkapan dari Menperin, Bapak Agus menegaskan industri tekstil dan produk tekstil yang disebut TBT nasional semakin kompetitif di kancah global karena telah memiliki daya saing yang sangat tinggi. Hal ini didorong lantaran struktur industrinya sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir. Dengan ungkapannya, kinerja gemilang dari industri tekstil karena sejalan dengan tingginya permintaan di pasar domestik yang tercermin dari peningkatan produksi di sentra produksi tekstil dan pakaian. Jadi, khususnya di wilayah Jawa Barat, yaitu ada Bandung dan lain-lain. Dan Bapak Agus juga menuturkan pihaknya juga proaktif memacu ekspor produk TBT nasional. Sebab selain sebagai faktor dan sektor padat karya, industri TBT memiliki orientasi ekspor. Oleh karena itu, beberapa langkah strategis dijalankan, antara lain mendorong perluasan akses pasar serta merestrukturasi mesin dan peralatan. Ya, selanjutnya adalah ini ide bisnis, yaitu adalah Russell. Nah, peluang usaha ini sangat besar sekali dengan menjadikan dengan kreativitas yang kita miliki bisa membuat bahan baju apa saja yang bisa berguna, dan semakin tinggi kerumitan pembuatannya maka semakin mahal juga nilai penjualannya, dan bahan-bahan yang dibutuhkan juga mudah didapat karena menggunakan bahan bekas seperti botol plastik dan bambu. Tantangan bisnis Russell yaitu adalah bisnis ini terletak pada konsumen yang akan terus-menerus bertambah dari permintaan. Maka dengan ini kita harus memiliki gambaran atau kreativitas yang sangat tinggi untuk menyesuaikan keinginan pasar dan tentunya juga menyeimbangkan tren zaman sekarang. Dan kita lihat itu tren zaman sekarang itu dari fashion apa yang harus kita lihat, dan itu nanti buat referensi yang akan kita jalankan kayak gitu. Dan juga mencari sampah plastik yang sudah tidak terpakai nantinya akan di-recycle dan membuahkan serat-serat bahan baju yang akan dipasarkan kayak gitu. Dan untuk media promosi dari Russell, yaitu yang pertama ada brosur, sosial media, ikut pameran dan event, dan promosi di marketplace. Yang kelima ada B2B dan B2C kayak gitu. Dari kesimpulan tersebut, ya, jika kita memiliki bakat, keterampilan, dan mampu memikirkan dan melihat sebuah peluang, bisnis tekstil dan pakaian merupakan salah satu bisnis yang memiliki peluang yang sangat besar. Russell ini dapat dipasarkan sampai dengan skala internasional karena fashion sudah mendunia lah hitungannya kayak gitu. Mungkin dengan adanya Russell ini bisa ekspor ke luar negeri juga, dan cinta akan produk lokal kayak gitu. Dan pembeli potensial pun banyak tersebar di berbagai penjuru dunia. Berbagai strategi dapat digunakan untuk mendongkrak penjualan Russell ini. Selain ramah lingkungan, juga sangat memiliki harga jual yang sangat tinggi. Dan untuk sarannya, buatlah suatu pandangan atau ide bisnis yang belum pernah diciptakan oleh orang lain. Dan sebaiknya lakukan pemasaran ke teman-temanmu, setelah itu ke media sosial ataupun berbagai platform lainnya juga, misalnya kayak e-marketplace dan lain-lain kayak gitu.
Ya, sekian terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Eh, Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.